Perkebunan dan Dagang NV Gambarannya, bahwa kasus tersebut berawal daripada yang kami tangani, maksudnya berawal daripada pelaksanaan gelar perkara yang dilaksanakan di ruang Rupatama dipimpin oleh Bapak Kapolres Bapak AKP Indarto. Waktu itu sebagai pemabar adalah rekan saya Pak Salam Sarjana Hukum. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa terdapat dua indikasi perkara pidana. Yang satu perkara pidana yang menyangkut korupsi, yang kedua adalah menyangkut pidana umum. Sejak gelar itulah pada tanggal 1 Juli 2013 saya menerima penyerahan secara resmi kasus yang menyangkut tindak pidana umum. Untuk yang korupsi tetap ditangani oleh rekan saya Pak Salam. Berkenaan dengan masalah tersebut bahwa secara normal kasus ini dari Pak Tri sebagai Ketua KRPK Blitar, memang Pak Tri cukup lama waktu ini. Kasus ini bergulir mulai dari 2008-2009 dengan peruluasan wilayah, akhirnya Lego ikut kota, perkara dilimpahkan ke Polres Kota. Jangan khawatir rekan-rekan saya dari RPK, progres bulan terakhir yang telah kami laksanakan cukup banyak hasilnya Pak, karena saya agak kesulitan, agak ada hambatan ketika saya memerlukan keterangan dari Pak Sun Gondrong dalam Tulungagung itu, karena kondangnya sehingga sampai 3 bulan saya dengan Mas Pendi itu baru bisa memperoleh keterangan beliau. Itu satu poin. Poin berikutnya adalah tanggal 26 kemarin Pak, November minggu kemarin, bahwa saya untuk memperkuat keterangan Pak Sun itu, untuk mengetahui markup daripada yang diberikan oleh panitia, saya memeriksa Bulusi Sinden Ponorogo yang notabene ibu ini sebagai PNS di Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Hasilnya cukup maksimal sehingga kami kemarin Pak Tri saya sampaikan kepada sampean untuk diinformasikan kepada warga Gambarannya bahwa SPDP sudah kami kirim hari kemarin. Mohon maaf dan mohon doa restunya perkara yang masuk ke Bidung ini tidak terlalu banyak lagi, mudah-mudahan tidak ada kejadian, sehingga kami akan fokus segera mendaklanjutnya kasus Gambarannya ini untuk segera kami limpahkan berkas perkara plus tersangka dan barang buktinya. Itu Pak Tri mungkin yang dapat kami. Untuk yang menyangkut PNS mungkin nanti kaitannya dengan Pak Salam Pak. Kemudian dari panitia memang Pak Tri kami awali, Pak Tri tolong kami dibantu dikawal terus terkait yang di SPDP nanti Pak Tri kawal. Masalahnya kami harus memulai daripada ketua dan bendara dulu Pak Tri, baru itu merangkik pada yang lain. Maksudnya sekitar beberapa bulan yang lalu sudah ada penetapan tersangka. Itu mana A3 ya? Dua. Tiga sekarang. Satu BBN, yang kedua adalah panitia raja itu. Iya, dua. Kalau saya lihat untuk kasus dugaan yang bencana umum yang Pak Budi tangani, ini saya melihat ada beberapa yang saat ini belum disentuh kayaknya. Itu yang saya lihat yang pertama terkait dengan penjualan tanah negara menurut kita, atau bahasanya sana tanah aset, satu. Dan yang kedua terkait dengan pemalsuan tanda tangan, itu yang dilakukan oleh salah satu wakil dari sana. Nah, seperti yang dijelaskan terkait dengan tanah aset atau tanah negara, saya melihat seperti ini, bersertifikat atau belum bersertifikasi, sehingga menurut saya itu awalnya sebagai tanah negara yang diberikan kepada masyarakat. Nah, cuman belum disertifikatkan, sehingga otomatis itu masih tanah negara dan itu diperjualbelikan, dan bukti-bukti sudah disampaikan kepada penyidik beberapa waktu yang lalu. Kalau saya lihat ini yang ditetapkan tersangka itu ada dua, ada ketua dan sama bendara. Itu kalau saya lihat itu terkait dengan pungutannya, karena kebetulan di bukti-bukti ada pak ketua sama bendara. Kalau yang di penjualan tanah atau penjualan aset bahasanya sana sama pemalsuan beneran kayak ini. Yang senilai 300 lebih dengan pengumpulan pungutan dari per orang 500.000 untuk sertifikat tanah itu hampir terkumpul dana 1 M.
itu nanti merangkai Pak. Jadi bukan kita potong-potong enggak. Namun demikian karena kesulitan kami terlambat itu kan untuk menentukan di mana letak panitia yang tidak bisa secara umum melaporkan kewajibannya sebagai berita kepada warga masyarakat. Itu. Jadi kita mencari sekarang itu dari celah baru dapat 2 kemarin itu Pak Sun dengan Bu Lucy Sinden itu, sehingga kami berani mengirim SPDP hari kemarin, yang selanjutnya akan segera kami tindak lanjuti dengan pengiriman berkas perkara. Nanti lanjutnya Pak, saya lupa Pak Mas Andri, apakah sampai ngomong dengan saya yang berkaitan dengan Mas Benny, saya lupa. Yang mana yang dimaksud Pak? Upah untuk biaya ukur itu dicairkan sama ada tiga substansi, yang satu atas nama siapa lupa, yang satu atas nama A, yang satu B, dan AB itu satu orang, cuma tanda tangannya berbeda. Itu terus yang lagi untuk penjualan aset, menurut saya itu sudah sangat-sangat jelas, karena tanah itu belum bersertifikat dan bahkan penjualan aset kwitansinya kita ada, jadi ada atas nama si A, si B, dan yang membeli siapa itu juga kita sampaikan, sehingga menurut saya itu sudah cukup. Nah itulah Pak Tri, sesuai dengan keterangan di BPN, kalau belum itu ya kembali kepada tanah negara. Mungkin begitu Pak. Anyar itu adalah satu laporan. Tetapi setelah kita lakukan evaluasi terdapat 2 perbuatan melawan hukum. Satu adalah perbuatan melawan hukum tindak pidana umum yang dalam hal ini tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Wedi. Satu lagi adalah perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dilakukan oleh yang diduga oleh saudara Dr. Andes Dipo Puji Dipo Utomo, yang kala itu dia adalah menjabat sebagai Komisi Permasalahan di BPN Kabupaten Blitar, yang saat sekarang ini telah pindah menjadi Kepala BPN di Selong, Nusa Tenggara Barat. Dan langkah-langkah atas dasar laporan itu kami sudah melakukan sebanyak pemeriksaan terhadap 9 orang saksi yang telah dimintai uang atau memberikan uang. Dari 3 tempat penyerahan itu mereka sudah diminta keterangan meski tidak ada bukti otentik dalam hal ini, apakah itu kwitansi atau itu foto dan lain sebagainya. Tetapi ketika pada saat mereka itu menyerahkan dalam satu tempat itu ada 4 orang, kemudian di tempat yang kedua ada 5 orang, di tempat yang ketiga ada 7 orang, terus kemudian yang satu tempat lagi penyerahan barang dalam bentuk printer misalnya itu ada 2 orang. Ini kami secara yuridis kami sudah siap untuk mengajukan perkara itu, dan kami sudah menetapkan bahwa saudara Dipo Utomo itu sebagai tersangka. Dan kami juga sudah melakukan waktu itu klarifikasi, kami sudah sampai kepada Selong, Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat. Dan dengan penetapan sebagai tersangka ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi itu, dan tinggal melakukan pemeriksaan terhadap saudara Dipo sebagai tersangka. Insya Allah nanti penyelesaian perkara tahun 2015 dapat kita selesaikan Pak Trianto, karena tahun 2014 kami fokus pada perkara ada 2 perkara yang telah kita limpahkan dan sudah P21. Terus kemudian dalam perjalanan untuk menuju 2015 ini kami juga menangani perkara Dipo, kemudian juga menangani perkara yang lain yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan tersangkanya lebih dari 10 orang, dan jangkauan kami juga sampai ke Bandung 2 kali, Jakarta 2 kali, sehingga menyita waktu di situ itu untuk perjalanan menuju